warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Zafira dengan NIM D1A210113 dan saya berasal dari kelas konversi pagi D 2021. Nah, baik, di sini saya akan mengerjakan tugas farmasi bahari, yaitu saya akan memaparkan materi terkait Sizopita dan Cyanopita. Langsung saja, yang pertama itu ada Sizopita. Nah, apa sih Sizopita itu sendiri? Nah, Sizopita ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sizein yang artinya membelah dan piton artinya tumbuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Sizopita artinya tumbuhan belah. Nah, berikut di bawah ini dapat kita lihat sama-sama, yaitu contoh dari Sizopita. Lanjut. Nah, ciri-ciri umum divisi dari Sizopita, yang pertama itu tubuh hanya terdiri dari satu sel, lalu protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, lalu memiliki perkembangan filogenetik yang paling rendah, lalu yang terakhir tumbuhan yang paling tua atau primitif, dan intinya belum tampak nyata. Nah, selanjutnya itu ada pengelompokan Sizopita. Yang pertama itu ada bakteri, contohnya ada Bacteria dan Schizomycetes. Nah, di sampingnya itu ada contoh dari Schizomycetes ya teman-teman. Lalu yang kedua ada ganggang biru, ganggang belah atau ganggang lendir. Nah, ini contoh dari ganggang belah teman-teman. Nah, lanjut, yang selanjutnya yaitu Cyanopita. Nah, berikut adalah contoh gambar dari Cyanopita. Nah, definisi dari Cyanopita. Nah, Cyanopita ini merupakan salah satu jenis plankton atau ganggang yang memiliki pigmen dominan hijau biru. Nah, sehingga Cyanopita ini sering kita sebut sebagai ganggang hijau biru. Nah, di samping itu juga Cyanopita ini sering disebut sebagai Cyanobacteria. Nah, kenapa sih kok disebut sebagai Cyanobacteria? Nah, karena Cyanopita ini disebabkan karena organisme ini memiliki sifat di antara bakteri atau ganggang. Nah, jadi Cyanopita ini mampu berfotosintesis, namun struktur sel dari tubuh Cyanopita ini seperti bakteri atau mirip sekali seperti bakteri. Nah, Cyanopita juga merupakan makhluk hidup tertua yang berperan besar dalam siklus biogeokimia serta satu-satunya kelompok organisme yang mampu mengikat nitrogen dari udara melalui heterokista. Lanjut, nah ciri-ciri dari Cyanopita. Nah, yang pertama itu ganggang bersel tunggal, struktur tubuhnya masih sederhana, lalu warnanya biru kehijauan dan bersifat autotrof, lalu inti dan kromatofora ini tidak ditemukan, dinding selnya mengandung pektin, hemiselulosa dan selulosa, lalu terdapat warna klorofil, karotenoid dan kromoprotein. Lalu umumnya Cyanopita ini tidak bergerak, lalu perkembangbiakannya selalu vegetatif dengan cara membelah. Nah, klasifikasi Cyanopita ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada Crocosales, lalu Hormogonales, dan Chamaecyponales. Nah, apa sih ciri-ciri yang membedakan dari ketiga klasifikasi dari Cyanopita ini sendiri gitu? Nah, yang pertama yaitu Crocosales. Nah, ciri-cirinya yang pertama bentuk selnya membulat tunggal atau berkelompok gitu, lalu memiliki klorofil, karotenoid, vicocyanin dan vicoklorofil. Nah, umumnya berwarna kehijauan pada habitat yang berair, lalu di bagian tepi protoplasma atau dinding selnya berlendir gitu, teman-teman. Nah, berikut ada contoh dari Crocosales ini, di bawahnya ada contoh gambarnya, teman-teman. Lalu yang kedua, ini ada ciri-ciri dari Chamaecyponales. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bentuk selnya bulat, tunggal atau berkoloni. Nah, bentuknya seperti benang gitu. Jadi potongan koloninya dapat bergerak merayap, lalu sporanya berbentuk dari isi sel yaitu endospora. Lalu yang ketiga yaitu ada Hormogonales. Nah, bentuk selnya itu bulat dengan sudut membulat dan persegi,
Lalu yang kedua, koloninya berbentuk benang. Nah, benang-benang ini tidak bercabang dan membentuk hormogonium gitu. Lalu ada bangsa-bangsanya. Yang pertama bangsa Crocosales, yaitu Crocochaceae dengan Crococcus turgidus. Lalu yang kedua ada bangsa Chamaecyponales, yaitu Chamaecyponaceae dan Chamaecypon corvervicolus. Lalu bangsa Hormogonales, yaitu Oscillatoriceae, Oscillatoriceae, Oscillatoria limosa, lalu Rivulariaceae, Rivularia bullata, lalu Nostachaceae, Nostophomonae. Selanjutnya ada sumber cyanopita. Nah, cyanopita ini sendiri mudah ditemukan di berbagai lingkungan karena cyanopita itu dapat hidup di laut bersalinitas tinggi, lalu danau. Cyanopita juga mampu hidup di sungai air tawar dan juga hidup pada kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrim seperti pada lingkungan yang tingkat keasamannya tinggi dan suhunya tinggi. Cyanopita ini mampu beradaptasi gitu. Lalu ganggang ini juga mudah sekali berkembang biak di perairan dengan bahan organik tinggi, terutama yang kaya nitrogen dan fosfat. Nah, kemampuan nitrogen dari udara ini menyebabkan cyanopita mampu survive di lingkungan yang miskin nutrisi sehingga terkenal sebagai mikroorganisme pionir. Jadi ternyata cyanopita ini sendiri tuh sangat-sangat strong gitu ya. Dia mampu hidup di lingkungan dengan kondisi yang ekstrim, lalu juga dia mampu survive karena kemampuan mengikat nitrogennya. Jadi dia mampu survive di lingkungan-lingkungan yang miskin nutrisi gitu ya. Sangat-sangat strong sekali teman-teman. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada manfaat cyanopita. Nah, sepertinya di kehidupan sehari-hari cyanopita ini sering kita manfaatkan gitu. Nah, yang pertama yaitu spirulina mengandung protein yang tinggi sehingga dijadikan sebagai sumber makanan. Enggak hanya sebagai sumber makanan, ternyata cyanopita itu juga spirulina contohnya itu juga sering kita manfaatkan sebagai suplemen ya kalau di bagian farmasinya, dan sebagai masker kecantikan juga sering kan kita dengar, bahkan salah satu dari kita juga sering menggunakan masker tersebut gitu. Lalu selanjutnya itu ada Oscillatoria sp, ini biasanya dimanfaatkan sebagai sel protein, sel tunggal PST gitu. Lalu yang ketiga ada Anabaena azolae, yaitu hidup bersimbiosis dengan Azolla pinnata atau paku air. Nah, paku ini mendapat keuntungan berupa amoniak hasil fiksasi nitrogen oleh Anabaena azolae gitu. Lalu yang terakhir ada Nostoc, yaitu perendaman sawah selama musim hujan mengakibatkan nostoc tumbuh subur dan memfiksasi N2 dari udara sehingga dapat membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi gitu. Nah, sudah kesimpulan ternyata. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, Schizophyta ini biasa disebut dengan tumbuhan belah, merupakan kelompok yang memiliki ciri khusus yaitu berkembang biak dengan membelah diri. Nah, Schizophyta ini juga berasal dari bahasa Latin yaitu scizere atau Yunani schizein yang artinya membelah, dan juga berasal dari bahasa Yunani yaitu piton yang artinya tumbuhan. Nah, selain tubuhnya hanya terdiri dari sebuah sel saja, protoplasnya juga belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga intinya belum tampak nyata. Nah, demikian pula dengan plastisidanya. Tumbuhan belah ini juga dianggap sebagai kelompok tumbuhan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah. Jadi dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif seperti itu. Selanjutnya ada Cyanophyta atau ganggang biru. Nah, merupakan filum dari kingdom Monera. Yang kedua, Cyanophyta ada yang bersel tunggal, bersel banyak, dan ada juga yang hidup berkoloni. Nah, umumnya Cyanophyta ini berupa filamen yang tersusun dari deretan sel, trikoma, dan selubung gitu. Lalu perkembangbiakan Cyanophyta ini ada 3 teman-teman, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan spora vegetatif. Nah, struktur sel dari Cyanophyta ini terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, mesosom, serta ribosom.
gitu. Lalu cyanophyta ini mempunyai ukuran sekitar 1 hingga 60 mikrometer. Lalu struktur dan fungsi sel cyanophyta ini mirip dengan struktur dan fungsi sel bakteri. Lalu yang terakhir, peranan cyanophyta ini yang menguntungkan manusia itu sebagai pengikat nitrogen bebas dan sebagai bahan makanan. Seperti itu. Udah selesai. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai Schizophyta dan Cyanophyta. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.